Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Anak-anak sekalian, hari ini Bu Fani akan melanjutkan yaitu tentang barisan aritmatika dan juga tentang contoh-contoh soal yang terkait dengan barisan aritmatika. Simak penjelasan Bu Fani ya. Anak-anak sekalian, coba perhatikan di sini Bu Fani akan memberikan beberapa contoh soal yang terkait dengan barisan aritmatika. Coba perhatikan soal yang pertama. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Soal yang pertama, diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan suku ke-50 dari barisan tersebut. Anak-anak sekalian, langkah pertama yang perlu kalian pahami di dalam mengerjakan soal itu adalah kita harus tahu dulu apa jenis barisannya. Coba kamu perhatikan di situ ada barisan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Kamu perhatikan dari 2 ke 5, suku ke 1 ke 2, di sini selisihnya 3. Dari 5 ke 8, selisihnya 3, ini juga 3. Karena barisan ini mempunyai selisih yang sama atau beda yang sama, berarti barisan ini adalah barisan aritmatika. Ya, jadi di sini kita tuliskan beda atau selisihnya adalah 3. Tentukan suku ke-50. Nah, karena ini barisan aritmatika, berarti kita bisa menentukan suku ke-50 dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. Kemarin apa rumusnya? UN adalah A ditambah N dikurangi 1 kali beda. Ya. Jadi, kalau bukan barisan aritmatika, kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Ya, sekarang berarti yang kita cari adalah suku ke-50, berarti U50 ya. A, awalnya berapa? Awalnya adalah 2 ditambah N-nya adalah 50 dikurangi 1, bedanya adalah 3 ya. Berarti 2 ditambah 50 dikurangi 1 adalah 49 dikalikan 3 ya. Berarti sama dengan 2 ditambah 49 kalikan 3 berarti berapa? 147 ya. Berarti sama dengan 2 tambah 147 adalah 149. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan ini, suku ke-50 adalah sama dengan 149. Bisa kamu pahami? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Coba kamu perhatikan. Pada sebuah gedung pertunjukan, banyaknya kursi pada baris pertama adalah 15 buah. Banyaknya kursi pada baris di belakangnya adalah selalu lebih 3 buah dari baris di depannya. Berapa banyaknya kursi pada baris ke-12 dari depan? Jadi kalau kita gambarkan di sini ada gedung ya. Kursi pertama di sini ada kursi pertama, ada deretan kursi kedua, deretan kursi ketiga, dan seterusnya. Pada urutan pertama, gitu ya, itu ada 15 kursi. Dan di sini kata kuncinya banyaknya kursi pada baris di belakangnya adalah selalu lebih 3 buah. Selalu lebih 3 buah berarti yang menunjukkan bedanya dari barisan pertama, deretan kursi pertama ke deretan kursi kedua, deretan kursi ketiga selalu tetap. Berarti pada deretan kursi kedua ada berapa? 18 ya. Kalau kita urutkan, pada deretan ketiga berarti kursinya ada berapa? Ditambah 3 ada 21. Nah, gitu ya. Nah, di sini berarti ini adalah suku awalnya atau U1.
Kemudian bedanya berapa? Bedanya adalah sama dengan 3, gitu ya. Yang ditanya adalah berapa banyaknya kursi pada baris ke-12. Berarti yang ditanya adalah U12. Ya. Karena ini adalah barisan aritmatika yang menunjukkan di sini beda atau selisihnya selalu tetap yaitu 3, maka kita bisa memakai rumus barisan aritmatika yaitu A. Tadi rumusnya adalah A, berarti A-nya adalah 15 ditambah N, N-nya 12 dikurangi 1 dikalikan bedanya adalah 3. Berarti sama dengan 15 ditambah 12 dikurangi 1, 11 dikalikan 3. Berarti di sini sama dengan 15 ditambah 33. Sama dengan 48. Jadi banyaknya kursi pada deretan ke-12 atau pada baris ke-12 dari depan ini tadi ya, itu adalah sebanyak 48. Coba sekarang perhatikan contoh Bu Fani. Kompleks suatu perumahan ditata dengan teratur. Rumah yang terletak di sebelah kiri menggunakan nomor ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nomor rumah ke-12 dari deretan sebelah kiri. Nah, di sini ada urutan nomor rumah berapa? 1, 3, 5, 7 gitu ya. Kita tahu ini selisihnya berapa? 2, 2, 2. Bisa kita simpulkan ini adalah barisan aritmatika. Yang beda atau selisihnya adalah 2. Yang ditanyakan adalah nomor rumah ke-12 dari deretan sebelah kiri. Berarti yang ditanya adalah U12 ya. A, kita pakai rumus berarti A awalnya adalah 1 ditambah N, N-nya adalah 12 dikurangi 1 kali bedanya 2. Berarti 1 ditambah 12 kurangi 1, 11 kali 2, berarti sama dengan 1 ditambah 22, yaitu sama dengan 23. Jadi, nomor rumah ke-12 dari deretan sebelah kiri adalah 23. Nah, anak-anak sekalian, ada contoh soal yang di sini, coba kamu perhatikan dulu ya contohnya. Dari suatu barisan aritmatika, jadi diketahui di sini adalah sudah tahu kalau ini barisan aritmatika. Berarti bedanya dia selalu tetap atau sama ya. Diketahui suku ketiga dan suku ketujuh adalah 10 dan 22. Nah, berarti dari soal ini suku ketiga berarti yang diketahui adalah U3. U3 adalah 10 dan suku ketujuh gitu ya. Ada suku ke-7 di situ adalah 22. Yang ditanya adalah suku ke-18. Anak-anak sekalian, kalau ada soal seperti ini, kita bisa mencari beda bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama, nah kita bisa menggunakan cara seperti ini. Coba perhatikan. Ya, jika diketahui 2 suku pada barisan aritmatika UP dan UQ, maka beda dari barisan aritmatika tersebut bisa ditentukan dengan B sama dengan UP dikurangi UQ dibagi P dikurangi Q. Apa maksudnya? Coba perhatikan. Berarti kita bisa mencari beda sama dengan itu ya. Jadi ada UP, ada UQ ini ya. Berarti UP berarti U7 gitu ya. Jadi kita bisa mengurangi U7 dikurangi U3 per P dikurangi Q. Berarti 7 dikurangi 3. Nah, jadi sekali lagi kita bisa mencari beda dengan U7 dikurangi U3 sama dengan dibagi 7 dikurangi 3. Sama dengan U7-nya berapa? 22. U3-nya adalah 10. 7 dikurangi 3 adalah 4. Berarti sama dengan 12. 22 kurangi 10, 12 dibagi 4. Berarti bedanya 3.
Ini cara yang pertama, ya. Jadi, setelah kita tahu bedanya, padahal yang ditanya adalah suku ke-18. Kita awalnya belum tahu gitu ya. Maka di sini yang ditanya adalah U18 ya. Nah, bedanya sudah tahu adalah 3. Terus bagaimana mencari awalnya? Padahal kita awalnya belum tahu. Maka kita bisa menghitungnya melalui U3 bisa, melalui U7 juga bisa. Maksudnya gimana? Kalau U3, kita ingat rumusnya suku ke N berapa? A ditambah N dikurangi 1 kali beda gitu ya. UN sekarang ada U3. Berarti A awalnya belum tahu ditambah N-nya 3 dikurangi 1 kali bedanya 3. Itu tadi sama dengan berapa U3? 10. Ya. Berarti A ditambah 3 kurangi 1, 2 kali 3 sama dengan 10. A ditambah 6 sama dengan 10. Berarti A-nya sama dengan 10 dikurangi 6. Yaitu sama dengan 4. Sekarang kita sudah tahu bedanya 3, awalnya 4. Maka tadi kita mau menghitung U18 sama dengan apa? Rumusnya A ditambah N dikurangi 1 kalikan beda. Berarti sama dengan A awalnya adalah 4. Ditambah N-nya 18. Dikurangi 1 bedanya berapa tadi? 3 ya. Kali 3 berarti sama dengan 4 ditambah 18 kurangi 1, 17 kalikan 3, berarti sama dengan 4 ditambah 51, sama dengan berapa? 55. Oh, ternyata di sini suku ke-18 adalah 55. Bisa kalian pahami? Nah, anak-anak sekalian, contoh dari soal Bu Fani tadi juga bisa kita kerjakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara metode eliminasi atau substitusi. Coba perhatikan, tadi yang diketahui adalah suku ketiga dan suku ketujuh ya. Ini cara yang kedua, misalkan di sini cara kedua. Tadi yang diketahui adalah suku ketiganya 10 ya. Kemudian suku ke berapa tadi? Suku ke-7 ya. Itu adalah 22. Nah, kita tahu UN. UN tadi rumusnya adalah, kita ingat ya, UN itu adalah A ditambah N kurangi 1 kali beda. Ini untuk barisan aritmatika. Padahal di sini yang diketahui adalah U3 ya. Berarti U3 sama dengan awalnya belum tahu, ditambah N-nya 3 dikurangi 1 kali bedanya juga belum tahu, sama dengan 10. Berarti A ditambah 2, 3 kurangi 1, 2 ya, ditambah 2B sama dengan 10. Kita namakan ini persamaan 1. Kemudian yang kedua ada U7. U7 berarti A ditambah 7 dikurangi 1, bedanya belum tahu sama dengan 22. Berarti A ditambah 7 dikurangi 1, 6 ya. 6 kali B sama dengan 22. Ini kita namakan persamaan 2. Kita punya persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, A ditambah 2B sama dengan 10. Ini persamaan 1, yang persamaan 2. A ditambah 6B sama dengan 22. Ini adalah sistem persamaan linier 2 variabel dengan variabel A dan B. Kalian masih ingat kan di semester 1? Kita bisa mengerjakannya dengan metode eliminasi atau metode substitusi. Coba kita, atau metode campuran juga bisa ya. Dari dua persamaan ini kita pakai metode
eliminasi, kita hilangkan salah satu, kita hilangkan A, berarti kita kurangi ya. 2B dikurangi 6B adalah negatif 4B. 10 dikurangi 22 adalah negatif 12, berarti B-nya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4, yaitu sama dengan 3. Sama dengan tadi ya, ketemunya adalah 3. Kemudian mencari A-nya gimana? Mencari A-nya, kita masukkan ke salah satu persamaan. A ditambah 2B sama dengan 10. Tadi B-nya sudah ketemu 3, berarti A ditambah 2 kali 3 sama dengan 10. A-nya berarti sama dengan 10 dikurangi 6, berarti sama dengan 4. Nah, tadi di sini A-nya ketemu 4, B-nya ketemu 3, sama dengan yang pertama ya tadi. B-nya ketemu 3, A-nya ketemu 4. Baru kemudian kita hitung dengan cara seperti yang cara nomor 1, U18 seperti ini. Akhirnya sama-sama ketemu 55. Anak-anak sekalian, dari penjelasan Bu Fani harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Banyaknya berlatih agar kalian lebih paham. Baiklah, kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.